Hai, Assalamualaikum, semangat pagi. Kasatgas Penanganan COVID tanggal 21 April kemarin mengeluarkan peraturan baru lagi nih, yang kemungkinan besar akan merubah syarat naik kereta api lagi. Apa saja perubahannya? Disimak ya. Oh iya, di video kali ini saya tidak hanya akan bahas kereta ya, tapi juga moda yang lain yang terkena imbasnya. Tapi sebelum itu, silahkan klik subscribe dulu untuk kalian yang belum subscribe. Karena di channel ini, kalian akan dapatkan informasi terupdate terkait syarat naik kereta api. Yuk kita mulai. Nah, sebelumnya, peraturan naik kereta api itu seperti ini. Penumpang harus memiliki tes negatif atau non-reaktif hasil Genos yang diambil sampelnya 1 kali 24 jam atau antigen yang diambil sampelnya 3 kali 24 jam. Hal ini kemungkinan besar akan berlaku sampai tanggal 5 Mei karena setelah tanggal 5 Mei akan ada peniadaan angkutan kereta api. Kemudian anak di bawah 5 tahun nggak perlu melakukan tes apapun dan perjalanan dalam satu wilayah aglomerasi juga tidak menggunakan tes apapun. Kemudian muncullah peraturan baru ini tanggal 21 April dari Kasatgas berupa Adendum SE nomor 13 yang diluncurkan tanggal 7 April 2021. Di mana di sini mengatur bukan hanya pelarangan mudik saja loh, pelarangan mudik yaitu pada tanggal 6 sampai 17 Mei. Akan tetapi juga mengatur pengetatan mudik. Jadi selain ada pelarangan mudik, ada juga pengetatan mudik, yaitu pada tanggal 22 April sampai tanggal 5 Mei atau H-14 Lebaran dan tanggal 18 Mei sampai 24 Mei atau H+7 Lebaran. Apa maksud pengetatan mudik dalam SE Adendum ini? Nah, di sini mengatur yang pertama adanya perubahan masa berlaku untuk semua moda. Dari yang sebelumnya PCR berlaku 3 hari atau antigen berlaku 3 hari dan Genos berlaku 1 hari, semua dipukul rata berlaku 1 hari. Contoh, yang di pesawat, persyaratannya hasil antigen atau PCR atau Genos, yang hasilnya non-reaktif atau negatif, sampelnya harus diambil 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Kemudian yang mau naik kapal laut juga sama, harus punya hasil antigen, PCR atau Genos non-reaktif atau negatif maksimal 1 hari sebelum keberangkatan. Nah, kemudian kereta api juga, penumpang harus memiliki hasil antigen atau PCR atau Genos non-reaktif atau negatif maksimal 1 hari sebelum keberangkatan atau 1 kali 24 jam. Nah, perubahannya udah jelas kan? Bahwa di peraturan sebelumnya, antigen 3 kali 24 jam dan Genos 1 kali 24 jam, sekarang di peraturan ini, semuanya dipukul rata berlaku 1 kali 24 jam. Namun saya lihat di IG Kereta Api Indonesia belum ada respon terkait ini. Akhirnya saya kontak call center KAI dan hasilnya seperti ini. Kami informasikan bahwa pemesanan tiket juga ada. Untuk informasi dan posisi KRL Jabodetabek buat Anda menunggu. Selamat malam, dengan Sandi bisa dibantu? Iya, selamat malam Pak Sandi. Mau tanya Pak Sandi, ini terkait Baik. apa masa berlaku antigen. Sandi, ada mulai keluar baru ya yang adendum dari Satgas Covid itu nomor 13. Betul. Di situ disebutkan tidak ada lagi 3 kali 24 jam tuh semuanya 1 kali 24 jam. Nah, sementara KAI belum ngeluarin ini ya. Perubahan itu ya. Gimana Pak? Baik, ini untuk informasinya mohon ditunggu sebentar Bapak Denny. Kami akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Mohon teleponnya jangan dimatikan Pak ya. Iya, siap. Baik. Ya, Terima kasih Bapak telah menunggu. Baik, jadi seperti ini Bu. Untuk sampai saat ini, informasi yang kami dapatkan, masa berlaku layanan rapid test antigen ini masih 3 kali 24 jam ya Bu. Namun, nanti kami sarankan kepada Ibu Rini agar bisa untuk melakukan pengecekan secara berkala saja. Jika memang di esok hari ini terjadi perubahan regulasi ataupun perubahan peraturan, layanan rapid test antigen yang hanya 3 kali 24 jam menjadi 1 kali 24 jam, silakan Ibu nanti bisa melakukan pengecekan secara berkala saja, bisa melalui aplikasi KAI Akses ataupun juga melalui sosial media kami Ibu. Ini untuk informasinya, apa cukup jelas Bapak Denny? Cukup Pak. Oh ya Mas, satu lagi Mas, lupa saya. Baik. Tanggal 5 sampai tanggal 17 itu peniadaan mudik ya. Itu kereta api jarak jauh beroperasi apa enggak ya? Baik, ini memang sampai saat ini informasi yang kami dapatkan di atas keberangkatan di atas tanggal 5 Mei ini kami juga belum bisa menginformasikan dulu apakah nanti terdapat
kerjaan rela atau tidak. Seperti itu, Pak. Oke, siap. Baik, ini informasinya apa cukup jelas Bapak ini? Cukup jelas. Walaupun sampai saat video ini dipublish, KAI belum merespon, tapi kita bisa lihat kalimat di SE Adendum Kasatgas ini. Kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi terkait perhubungan, darat, laut, udara, atau perkeretaapian menindaklanjuti adendum surat edaran ini dengan melakukan penerbitan instrumen hukum dengan mengacu pada adendum surat edaran ini dan peraturan perundang-undangan. Maka otomatis kemungkinan besar kereta api akan segera meluncurkan peraturan terbaru mengikuti SE adendum dari Kasatgas ini. Oke, lanjut ya. Untuk yang ngebis atau travel bagaimana? Nah, ini masih sama dengan peraturan sebelumnya, yaitu akan dilakukan tes acak antigen atau genos apabila diperlukan oleh Satgas daerah. Lalu kalau yang naik kendaraan pribadi bagaimana? Nah, untuk kendaraan pribadi dihimbau melakukan tes PCR atau antigen yang sampelnya diambil 1x24 jam sebelum keberangkatan. Atau genos di rest area sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan. Kayaknya agak longgar ya kalau naik mobil. Nah, kemudian jangan lupa untuk kalian yang naik udara atau laut masih diwajibkan membuat e-hack ya. Nah, kalau darat bentuknya masih berupa himbauan. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah boleh berpergian pada periode pelarangan mudik, yaitu tanggal 6 Mei sampai tanggal 17 Mei? Jawabannya boleh. Kita lihat poin berikutnya. Nomor 14. Perjalanan orang selama bulan suci Ramadan, sebagaimana dimaksud pada huruf G1 tentang peniadaan mudik pada tanggal 6-17 itu, dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non-mudik. Kita lihat di aturan 13 yang lebih lengkapnya. Untuk kepentingan non-mudik, yaitu bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang. Nah, pelaku perjalanan orang itu, yang tadi dimaksud yang dibolehkan itu, dia harus memiliki SIKM sebagai persyaratan melakukan perjalanan, di mana bagi ASN atau TNI atau Polri harus memprint out surat izin tertulis dari pejabat setingkat eselon 2 yang dilengkapi tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik. Nah, bagi pegawai swasta melampirkan print out surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tanda tangan. Untuk sektor informal melampirkan print out atau surat izin tertulis dari kepala desa atau lurah. Dan bagi masyarakat umum non pekerja melampirkan print out atau surat izin tertulis dari kepala desa atau lurah. Nah, jadi masih memungkinkan tuh untuk bepergian pada saat pelarangan masa periode mudik. Demikian dulu update-nya, silakan atur rencana perjalananmu, yang penting tetap bisa waras jiwa dan raga, dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa klik subscribe-nya untuk update berita-berita berikutnya ya. Terima kasih, Assalamualaikum.